Makanya kalau di awal fokus saya itu bukan sekedar nyari orang untuk daftar, tapi nyari partner. Siapa nih mau berjuang bareng sama saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Algian Saputra, tentunya di channel Algian Saputra. Di hari ini saya mau ngasih vlog closing lagi ya, sedikit mau ngasih testimoni sebenarnya cara closing dari WhatsApp, dari media sosial tuh gimana. Ini ada yang daftar kemarin, Pak Mahfud dari Balikpapan. Nah, pertama masuk ya, beliau ini udah langsung ngasih langsung ngasih WA otomatisnya tuh, Assalamualaikum Pak Mentor Algian Saputra, saya mau order paket reguler. Di sini udah tertulis langsung paket reguler. Berarti beliau itu kalau buka website saya, itu langsung buka website sampai halaman terakhir di mana di situ ada paket pendaftarannya. Berarti ini calon reseller yang sebenarnya udah mulai tertarik banget dengan Sahara ataupun dengan PTB. Seperti biasa saya langsung kasih perkenalan ya. Saya kasih perkenalan dulu, udah itu langsung saya tanya sebelumnya tahu nomor WhatsApp saya dari mana. Dia jawabnya dari TikTok katanya. Cara kerjanya gimana Pak? Oh, karena masnya nanya cara kerja berarti belum terlalu paham. Tapi seperti biasa saya nggak akan menjelaskan. Saya bertanya lagi ya. Sebelumnya udah nonton video saya yang mana? Apa yang membuat tertarik sih ke WhatsApp saya? Nah di sini Pak Mahfud nanya, dari modal 2,6 juta menghasilkan ratusan juta. Saya ingin mempelajari seperti apa dengan modal 2,6 juta bisa sukses, tapi kok beda nomor WA di TikTok dengan di website. Oh, karena beliau ini lihat di TikTok nomor WA-nya mungkin admin saya, di website ini saya gitu. Nah, beliau lihat di website juga 2,6 juta ya pendaftarannya paket basic ya. Kalau boleh tahu kesibukan sehari-hari ini seperti biasa saya nggak jawab ya, saya akan bertanya terus. Ya, jadi kalau saya nggak pernah menjawab pertanyaan calon mitra, tapi saya bertanya terus sampai dia mau nonton video saya. Kalau boleh tahu kesibukan sehari-hari apa? Kerja atau wirausaha? Kerja. Sebelumnya udah pernah tahu tentang Komunitas Sahara Best Corporation Syariah? Belum. Ya. Oh belum tahu, langsung saya suruh tonton videonya. Oke, Oke Pak, mohon bimbingannya sampai mendapatkan kesuksesan. Jadi saya kasih 3 video penjelasan apa itu Best Corporation, Sahara, dan juga support sistemnya. Saya share. Nah beliau emang kayaknya serius mempelajari, nonton ya. Itu jam 11 saya share videonya, jam 1 udah nge-WhatsApp lagi. Paketnya apa aja Pak? Sebenarnya harga paketnya berapa sih katanya? Di website sama si video beda gitu. Padahal dua-duanya emang bisa ya. Kita belanja yang 2,6 juta 14 box bisa. Yang di video baru saya 2.850 belanja 16 box bisa. Akhirnya saya jelasin ya. Perbedaannya apa paket basic yang lama sama paket basic yang baru. Saya share juga paket-paket yang barunya. Ya, beliau juga nge-share juga paket yang ada di website tuh masih paket yang lama juga ya. Saya rubah aja gitu ya. Tapi emang masih bisa sih paket yang lama kan. Ya beliau nanya terus perbedaannya apa, lagi saya jelasin. Bedanya hanya di akhirnya aja. Ya kalau paket basic yang lama cuma sampai rumah 1 miliar, paket basic yang baru ya bisa sampai 3,67 miliar. Ada tambahan aset 2 miliar. Nah, bedanya itu. Nah, Pak Mahfud ini ternyata tertarik daftar paket reguler. Langsung saya share juga paket yang lama versus paket yang baru, paket reguler. Di mana paket yang lama 7.600.000, paket yang baru 8.350.000, tapi potensi rewardnya beda. Yang lama ini cuma 5 miliar, yang baru ini potensi rewardnya bisa sampai 11 miliar. Akhirnya tertarik paket yang baru, paket reguler. Ya belanja produk Best Corporation langsung sejumlah 48 box dan alhamdulillah udah transfer 8.500.000 plus ongkirnya. Nah, penasaran saya, langsung aja saya telepon ya Pak Mahfudnya. Apa yang membuat Pak Mahfud tertarik bergabung di Komunitas Sahara dan mau menjalankan Best Corporation bersama saya dan Komunitas Sahara, padahal beliau tinggalnya di Balikpapan. Langsung aja saya telepon Pak Mahfudnya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Suara saya kedengaran Pak? Iya, kedengaran Pak. Kedengaran ya Pak? Oke, saya sambil nelfon, sambil sharing-sharing, sambil di-record ini. Nanti saya kenalin Pak Mahfud di YouTube saya ya. Oke, siap. Oke.
Bang Mahfud, boleh perkenalan dulu nih, karena ini pertama kalinya teleponan kayaknya kita. Iya benar Pak. Iya, pertama kalinya ya. Awalnya Pertama kali. awalnya Pak Mahfud ini tahu nomor WhatsApp saya dari mana, Pak? Awal pertamanya gitu. Saya coba-coba scroll kan, berpikir usaha apa nih yang mantap. Nah, saya coba-coba, muncul videonya Pak Algen itu. Coba saya klik untuk di websitenya. Nah, akhirnya masuk di websitenya, saya pelajari, saya baca semua. Habis itu saya masuk ke websitenya PTBest. Itu durasinya itu ada 3 mingguan Pak, saya pelajari. Oh, 3 minggu, saya kira langsung berarti. Itu awal dari TikTok doang berarti ya? Emang lagi nyari bisnis, lalu scroll-scroll TikTok, baru ketemu ya? Benar. Jadi sebelumnya belum tahu Base Corporation itu apa dari tahun-tahun sebelumnya? Dari tahun-tahun sebelumnya sih pernah dengar, cuma yang eco racing aja. Iya. Pernah dengar. Rame sih dulu di Balikpapan masalah irit bahan bakar. Cuma saya nggak pernah nyoba. Waktu itu saya nongkrong di mana? Di kafe dulu kan, sambil ngopi, ada orang nawarin eco racing itu masih belum booming kalau nggak salah. Iya, awal-awal masih belum terlalu booming ya. Nah, itu berarti dari awal nonton video TikTok mempelajari 3 minggu, apa aja yang dipelajari itu sendirian? Iya, sendirian. Iya, sendirian Pak. Sendirian ya mempelajarinya ya? Berarti nonton video-videonya tonton terus gitu ya? Saya nonton terus seperti apa, pertemuannya, presentasinya, saya coba pelajari. Beda dengan saya dulu pernah ikut juga di mana? Kinet, pernah dengar Kinet? Pernah sih, kayaknya tuh dulu banget ya. Cuman saya nggak pernah tahu detailnya sih. Dulu mungkin waktu saya zaman kuliah atau apa itu Kinet ya. Ya sih, berbagai macam sih network marketing. Cuman saya nggak tahu kan, karena mungkin dulu saya belum terlalu paham itu legal enggaknya, saya nggak tahu. Yang penting kita harus atau network marketing paling cek aja izin dari Kementerian Perdagangannya ada atau enggak, izin produknya ada atau enggak, itu aja sih sebenarnya. Kalau ada harusnya sih aman sih perusahaan. Nggak ada, sekarang pun sudah hilang dari peredaran. Oh, jadi izinnya nggak ada? Iya. Sekarang tuh hilang peredaran. Pernah juga saya baca di TikTok, di komennya orang. Atau itu videonya siapa nggak? Saya kurang paham. Waktu itu yang diupload itu presentasinya di area Jakarta kalau nggak salah. Baru di bawah ada komen, wah ini kayak Kinet ini. Saya pelajari kan, masa sih seperti Kinet. Saya pelajari terus, kok ada perbedaan, kok banyak bonus-bonusnya itu. Oh gitu. Dari itu. Iya. Ternyata perbedaannya, kalau dari presentasi Bapak jadi tentang Kinet aja perbedaannya jauh banget. Kalau PTBest ini Iya. bener-bener konsepnya perdagangan produk, cuman kita ada sistem networknya, Pak. Nah, benar. Jadi yang dikedepankan emang produknya kalau di PTB. Yang saya baca sih, ini sama saja kita membangun sistem gitu namanya. Iya, membangun sistem penjualan produk, ya, tapi secara jaringan, nggak jual beli putus, paham nggak? Benar. Kalau konvensional kan jual beli putus, kita jual kopi, ada yang beli, udah putus, keuntungannya hanya diselisih beli dan jual itu doang, manfaatnya di hari itu aja. Tapi di sistem jaringan ini kita jual kopi dan mereka menjadi member, mereka nanti suka kopinya, repeat order sendiri, mereka terkunci menjadi reseller kita, royaltinya masuk terus ke kita gitu. Gitu, jadi nggak putus gitu. Jadi sistem jaringan penjualannya itu kan, sistem itu namanya sistem network marketing, itu di bawah Kementerian Perdagangan, makanya izinnya SIUPR. Nah, banyak orang yang belum paham antara network marketing dengan Ponzi. Kalau Ponzi itu biasanya sistemnya jaringan tapi nggak ada produknya. Ataupun ada pun produknya, bukan produk yang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Gitu. Dimana produknya bukan produk konsumtif, misalnya produknya kalau ditimbun pasti nggak kepake kalau kebanyakan.
Iya, benar. Nah, kalau di Base Corporation itu kalau Bapak lihat semua katalog produk yang saya share, apa produknya kan konsumtif semua. Iya, benar. Benar nggak? Bisa Bapak dipakai pagi-pagi sendiri minum ataupun kopi kan? dipakai orang Benar nggak? lain. Iya. Pagi-pagi minum kopi, ada pilihan minum susu. Malam-malam ya bisa juga kita istri ibu-ibu pakai skincare malam, ada gitu ya. Benar. Ada kolagen. Semuanya ada buat pertanian, ada pertanian, ada buat peternakan, semuanya ada. Jadi produk-produk konsumtif yang biasanya kita beli di luar, kita nggak dapat apa-apa. Nah, kalau beli di PT Base, kita dapat peluang untuk menjadi resellernya. Nah, ini yang sebenarnya masyarakat belum banyak tahu, Pak. Tugas saya nih mengedukasi tuh, ngasih tahu ya. Nah, karena masyarakat belum tahu ini, masyarakat boomingnya mungkin network marketing sebelumnya yang produknya biasanya cuma 1-2 gitu ya, fokusnya ke perekrutan doang ya, produknya nggak dipikirin sama perusahaan, yang penting perekrutan aja. Akhirnya nanti ada scam, biasanya perusahaan-perusahaan gitu kan umurnya 1-2 tahun scam. Kenapa? Karena ada titik jenuh, Pak. Ada titik jenuh tuh kenapa? Karena produk satu ya itu aja, lama-lama masyarakat bosen kan. Nah, bedanya PT Base enggak, setiap bulan ini mengeluarkan produk-produk baru yang produk-produk itu sebenarnya penggunaannya keseharian. Jadi yang nggak ada titik jenuh di PT Base ini, karena produknya pasti kepake gitu. Toh Bapak daftar paket reguler, dapat produknya lebih banyak dibanding paket basic, bener nggak? Benar. Makanya saya kemarin pertimbangan Pak. Kalau di basic sedikit sih dapat produknya ya, saya coba di reguler. Alhamdulillah. Tadi Mama pun daftarnya reguler. Di ini, yang di bisnisnya, di mana di bisnisnya, nanti dulu lah. Coba di reguler dulu, gimana perkembangannya. Itu bisa di-upgrade ya, Pak? Bisa di-upgrade. Itu upgrade itu sistemnya RO. Jadi semacam repeat order, nambah belanja, nambah sisanya aja nanti, nambah hak usahanya, nambah produknya. Oke, siap. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu Pak Mahfud kesibukan sehari-hari apa, Pak? Kerja atau wirausaha nih? Kalau kesibukan hari-hari masih kerja di perusahaan sih, Pak. Ya, perusahaan swasta atau negeri? Swasta, Pak. Oh, swasta. Iya. Yang membuat tertarik pengen bisnis apa sebenarnya? Kan karyawan nih, udah berapa tahun jadi karyawan. Pengen berbisnis, padahal karyawan tuh mulai sibuk kan kerjanya kan biasanya. Kalau saya sih nggak terlalu sibuk sih, Pak. Oh, nggak terlalu sibuk? Iya, karena saya beradanya di divisi trainer. Oh, trainer. Tugasnya apa? Nge-training karyawan lain, HRD gitu? Iya, nge-training karyawan baru ataupun karyawan yang sudah lama. Oh gitu. Berarti secara public speaking udah jago harusnya nih. Insya Allah sih, Pak. Kalah saya nih. Enggak, masih masa-masa belajar sih, Pak. Karena konsep di bisnis network marketing itu sebenarnya selain penjualan itu ujung tombaknya, nanti yang paling penting kekuatannya ada di duplikasi. Benar. Duplikasi itu perlu yang namanya training, perlu yang namanya kita tuh diikutin sama orang lain, kita punya ilmu, orang lain mengikutin kita. Nah, ini sebenarnya kunci yang paling pentingnya ada di sini, bukan di closingnya. Ada orang yang jago closing nih. Kalau kita bisa menjual 100 paket, capek nggak? Capek kan? Dibandingin kita punya 10 orang, 10 orang itu kita coaching, masing-masing 10 orang bisa jual 10. Dibanding kita jual sendiri, sebenarnya lebih cepat yang kita punya tim misalnya 4, tapi 4 itu masing-masing bisa jual 20. Tetap aja ujung-ujungnya 100, tapi 4 itu akan sukses, nanti kitanya ke bawah sukses gitu. Kita mau, kan ada 2 nih, ada konvensionalnya, kita mau fokus di konvensionalnya boleh. Jualan satuan ini dibolehkan sama perusahaan, kita ada selisih keuntungan nanti. Apalagi kalau kita belanjanya produk repeat order yang lebih murah. Nah, cuman kalau kita fokus di konvensional, maka kita jatuhnya jadi sales. Ya, kita lama-lama capek sendiri gitu, aktif income gitu kalau kayak gitu. Nah, ada yang nomor 2 itu sistem jaringannya, sistem network marketingnya. Cuman banyak para network marketing itu nggak paham. Banyak yang nggak paham ketika main sistem jaringan, mereka berpikirnya network marketing sebelum-sebelumnya promosi, closing, dapat komisi, alhamdulillah gitu ya. Jadi seakan-akan tugasnya tuh cuman closing. Jadi saya bisa ngajak orang, jadi senangnya tuh ngajak orang. Tapi orang yang diajak nggak melakukan hal yang sama.
Berarti kan nggak ada yang namanya training ke mitranya. Mitranya nggak terduplikasi. Akhirnya banyak mitra-mitra network marketing, saya udah ngajak orang tapi nggak sukses-sukses. Iya, karena cuma ngajak orang hanya untuk belanja. Itu bukan network marketing. Sebenarnya gimana caranya ngajak orang belanja jadi tim, mereka jadi tim reseller kita, tapi mereka melakukan hal yang sama kayak kita. Nah, kuncinya itu diduplikasi beneran. Kalau nanti Pak Mahfud bisa menduplikasi 2 orang aja. 2 orang ini, satunya nanti kayak saya, satunya misalnya kayak Kang Dhani Abdul Ghani yang pelahi luxury kiri kanan. Itu pasti Pak Mahfud dapat rumah, nggak usah banyak orang juga. Asal yang 2 orang ini kirinya dapat mobil, kanannya dapat mobil, kita pasti dapat Pajero. Nah, enaknya untuk marketing kayak gitu, Pak. Iya, Pak. Kita ngejadiin mitra, makanya kalau di awal fokus saya itu bukan sekedar nyari orang untuk daftar, tapi nyari partner. Siapa nih mau berjuang bareng sama saya gitu. Soalnya kalau di luar sana nyari aset sebesar di PTBes agak berat. Total dari basic aja cuma 3,67 miliar, rumah 1 miliar aja. Kalau di Balikpapan untuk bangun rumah 1 miliar itu gimana caranya tuh? Dari kerjaan bisa nggak sanggup kalau di UMR Balikpapan? Wah, nggak dapat, Pak. Kadang senior-senior bos-bos di tempat kerja ada nggak yang bisa bangun rumah 1 miliar? Nggak dapat, Pak. Kecuali ngeredit kan? Mungkin bisa kalau direktur-direkturnya kalau ngeredit kan? Tapi berapa lama ngeditnya gitu ya? Hutangnya berapa lama? Nah, sementara hutang itu ada ribanya dan dosanya besar. Nah, kalau di PTBes, kalau nanti saya kan udah share tuh marketing plan-nya di grup ya PDF. Coba Bapak hitung-hitung. Untuk dapat rumah itu omsetnya cuma berapa coba? 3.000 kiri, 3.000 kanan kan? 6.000 paket itu kan? Bukan orang ya, 6.000 paket tuh. Nanti pelajarin ya. 6.000 paket itu udah dapat motor 1, ya, mobil 1, Pajero 1, rumah 1 miliar, 1,67 miliar kalau daftarnya basic. Tapi kalau daftarnya lebih dari basic bisa jadi lebih dari 1 itu. Kalau kita bisa ngebangun jaringannya lebih banyak. Tapi 6.000 paket itu minimal dapatnya 1,67 miliar. Kita bisa ngukur berapa lama dapatnya, tinggal 6.000 dibagi aja. Bapak mau berapa lama? 1 tahun. Berarti dibagi 1 tahun. Jumlah harinya 1 tahun 360 hari. Ya, 6.000 dibagi 360 hari berapa tuh per harinya? Oh, misalnya per harinya harus 10 paket. Nah, Bapak tinggal nyiapin aja berapa orang tim yang perlu saya kumpulin supaya setiap hari kekumpul 10 paket penjualannya. Nah, itu masih bisa saya pikirin. Jadi ketika lihat PTBes, wah ini ada tujuan kata saya tuh. Kalau kita kerja bisnis konvensional kayak ngawang-ngawang gitu, nggak ada tujuannya, hanya sekedar masuk pagi, pulang sore, tapi kenapa banyak nggak berhasil? Karena nggak ada tujuan, nggak ada target gitu. Kalau di sini kita harus punya target. Kapan mau dapat rumah 1 miliarnya nih? Hitung-hitung aja, lalu siapin partnernya. Segera kuasain digital marketingnya ya. Bangun media sosialnya, TikTok, YouTube, Snack Video. Di sini nggak ada resiko karena Pak Mahfud udah dapat produk. Resikonya cuma ada hater aja kalau cara promosinya salah nanti. Tapi kalau cara promosinya ngikuti TikTok saya, YouTube saya, insya Allah nggak ada haternya. Oke, siap-siap, Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa WA, telepon saya ya. Oke, siap, Pak. Siap, Pak. Paling... Saya tetap konsultasi sama Bapak. Oke, siap. Bismillah. Tapi kalau udah mulai ada temen yang pengen bergabung jadi partnernya Pak Mahfud, nanti bisa ajak saya buat bantu penjelasan. Nanti bisa telepon bareng atau video call bareng. Oke, siap, Pak. Siap. Ada yang minta tanyain lagi sebelum saya akhirin? Oke, itu aja sih, Pak. Bagus sih, duplikasinya dari Bapak sih. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjalankan duplikasi itu semua. Siap Pak Mahfud. Amin, insya Allah. Okay. Paling itu dulu Pak Mahfud. Nanti videonya saya upload di YouTube. Siap, Bapak tinggal lihat aja hasilnya nanti di YouTube ya. Oke, siap Pak. Siap. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agia. Nah, itu tadi teleponan saya sama Pak Mahfud ya, dari Balikpapan ya. Nggak pernah WhatsAppan sebelumnya, nggak pernah ketemuan sebelumnya, tapi ya tanpa banyak cerita langsung memutuskan untuk daftar karena 3 minggu sebelumnya bener-bener mempelajari ya apa itu Base Corporation, nonton video-video saya, baca website saya. Alhamdulillah bergabung di paket reguler. Padahal niatnya emang paket bisnis. Kayaknya emang paket bisnis ada, cuman mau nyoba dulu paket reguler. Tapi ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa upgrade sampai priority. Jadi teman-teman semua, ya enaknya di komunitas Sarah, teman-teman semua bisa menjalankan bisnis ini secara online. Jadi bisa jual ke siapa aja dan kapan aja. Nggak usah nyari orang-orang lain, nggak usah nyari orang, tapi orang nyari kita. Tetap perlu orang, tapi orang yang nyari kita. Asal teman-teman menguasai media sosial. Nah, bergabung di komunitas Sarah, teman-teman belajar media sosial, nanti belajar digital marketing. Mulai dari TikTok, YouTube, Snack Video, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Buat teman-teman semua yang mau bergabung di komunitas Sarah, area Balikpapan, Kalimantan, bisa hubungi Pak Mahfud. Nanti nomor WA saya cantumin di sini nih.
atau di sini bawah. Buat teman-teman semua area Jawa Barat, Purwakarta, Karawang, Cikampek, Subang, Bandung, Jakarta, segera mampir ke rumah saya, langsung bergabung di Komunitas Serak. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi. Paling gitu aja dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.